Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Yulianti dari kelas 5E kelompok 10 menulis karya ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik penyusunan daftar pustaka. Daftar pustaka ini diletakkan pada halaman tersendiri setelah bab simpulan. Lalu tajuk daftar pustakanya ditulis dengan huruf kapital semua tanpa diberi tanda baca apapun. Dan diletakkan pada tengah-tengah kertas dengan jarak pinggir atas sekitar 6 cm. Lalu dalam daftar pustaka dicantumkan semua kepustakaan baik yang dijadikan acuan atau landasan penulisan karya ilmiah maupun yang hanya dijadikan bahan bacaan seperti artikel, makalah, skripsi, disertasi, buku, diktat, dan ataupun antologi. Nah, semua kepustakaan acuan yang dicantumkan dalam daftar pustaka itu disusun menurut abjad nama-nama pengarang atau lembaga yang menerbitkannya, baik ke bawah maupun ke kanan. Jadi dalam penulisan daftar pustaka tidak diberi nomor urut seperti 1, 2, 3, 4 ataupun A, B, C, D, E. Nah, jika nama pengarang dan nama lembaga yang menerbitkan itu tidak ada, maka penyusunan daftar pustaka bisa didasarkan pada judul pustaka acuan tersebut. Adapun urutan penyebutan unsur-unsur pustaka acuan yang disajikan dalam daftar pustaka, nah, mengenai hal itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Novita Sari. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang buku sebagai sumber acuan. Di sini terdapat 3 kemungkinan pencantuman buku sebagai sumber acuan daftar pustaka. Yang pertama, urutan penyebutan unsur-unsur pustaka acuan untuk buku pada umumnya adalah nama penulis. Kemudian yang kedua, tahun terbit. Yang ketiga, judul buku beserta keterangannya. Yang keempat, tempat terbit. Yang kelima, nama penerbit. Kemudian, jika tidak terdapat nama penerbit, maka urutannya itu nama lembaga yang menerbitkan, kemudian tahun terbit, judul buku beserta keterangannya, dan tempat terbit, dan yang terakhir itu nama penerbitnya. Kemudian yang ketiga, di situ urutan buku terjemahan. Nah, urutan buku terjemahan ini yang pertama ada nama penerjemah, kemudian yang kedua tahun terjemahan, yang ketiga judul buku terjemahan, dan yang keempat diterjemahkan dari nama pengarang asli. Kemudian yang kelima tahun asli judul buku beserta keterangannya. Yang keenam tempat terbit terjemahan, dan yang terakhir itu nama penerbit terjemahan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan cara penulisan setiap unsur pustaka jika acuannya ini dari buku. Nah, yang pertama itu nama penulis. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, jika nama penulis buku yang pertama itu Profesor Dr. Sarman Lubis, dan nama penulis buku yang kedua Profesor Insinyur Thomas Pardade, maka penulisannya itu yang pertama Lubis, lalu Sarman. Lubis, Sarman. Kemudian yang kedua Pardade, Thomas. Nah, kemudian contoh yang kedua itu jika nama penulis buku tersebut terdiri atas 2 unsur atau lebih, maka pencantumannya itu harus dibalik. Jadi unsur nama yang terakhir dituliskan terlebih dahulu. Sama tidak beda jauh seperti tadi. Contohnya itu misalkan yang pertama itu Profesor Dr. Lutfi Ahmad, dan pengarang buku yang kedua itu Profesor Dr. Adnan Zubir. Maka di pencantumannya itu adalah yang pertama itu Ahmad, lalu Lutfi, titik. Nah, yang kedua juga sama. Jadi nama belakangnya dulu Zubir, lalu Adnan. Kemudian yang selanjutnya itu jika penulis buku tersebut 2 orang atau 3 orang. Nama penulis pertama dibalik, tapi nama penulis yang lainnya tidak dibalik. Nah, contohnya itu seperti jika penulis buku yang pertama itu adalah Dr. Syamsuryati Janiyah dan Insinyur Saleh Zafar, maka penyajiannya adalah Zaniyah, Syamsuryati, dan Saleh Zafar. Kemudian yang selanjutnya itu jika penulis buku itu lebih dari 3 orang penyajiannya, maka nama penulis pertama itu dibalik dan diikuti dengan singkatan it, l,
atau bisa DKK. Nah, contohnya itu seperti Rahimah, Putri it al, atau Rahimah, Putri DKK. DKK itu singkatan dari dan kawan-kawan, seperti itu. Yang pertama dicantumkan itu adalah nama lembaga yang menerbitkan buku tersebut. Nah, misalkan di sini terdapat contoh, misalkan namanya itu Lembaga Administrasi Negara, maka ditulis di daftar pustakanya itu Lembaga Administrasi Negara. Lalu, jika ada 2 buku atau lebih yang diambil dari pengarang yang sama, maka penulis nama pengarang juga 2 kali atau lebih penyajiannya dilakukan ini sebagai berikut. Contohnya, misalkan Amir Hamzah. Nah, itu sama penulisnya itu sama pengarangnya itu sama, maka dituliskannya 2 kali. Hamzah, Amir. Nah, di bawahnya juga sama, jadi Hamzah, Amir. Kemudian jika buku itu disusun oleh seorang editor, maka di belakang nama pengarang itu ditulis kata editor. Nah, contohnya itu misalkan ada Adam Darmawi, maka ditulisnya itu Darmawi, Adam, terus buka kurung editor, tutup kurung, titik. Nah, yang terakhir, jika nama pengarang memiliki gelar kesarjanaan, gelar kesarjanaan itu tidak dituliskan dalam daftar pustaka, tetapi gelar keturunan itu dituliskan di daftar pustaka tersebut. Contohnya itu seperti Profesor Dr. Sultan Pemangku Husni. Nah, berarti di situ dituliskan Husni, Sultan Pemangku. Nah, kemudian ada lagi contohnya, misalkan contohnya itu Raden Tabik Abimanyu. Nah, berarti ditulisnya itu Abimanyu, Raden Tabik, titik. Selanjutnya yaitu tahun terbit. Nah, di sini ada beberapa contoh. Perlu diketahui bahwa tahun terbit ini dituliskan setelah nama penulis dan nama pengarang, dipisahkan dengan titik, spasi, lalu tulis tahun penerbit. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, seperti biasa contohnya itu Rizun, Ahmad, titik, spasi, baru dituliskan tahun terbit. Nah, di situ terdapat contoh tahun terbitnya itu tahun 2016. Nah, kemudian yang kedua ini, jika tahun penerbitnya itu pengarangnya itu sama, tetapi tahun diterbitkannya itu berbeda, maka yang dituliskannya itu tahun terbit terdahulu. Misalkan di sini kan contohnya terdapat tahun terbit 2015 dan 2016, maka yang dituliskan pertama itu tahun 2015 terlebih dahulu, baru setelah itu baru tahun 2016. Lalu yang selanjutnya itu kalau 2 buku yang diacu ditulis oleh seseorang dalam tahun yang sama, misalkan di situ pengarangnya itu sama, kemudian tahunnya juga sama. Nah, maka dibedakannya itu seperti misalkan di sini terdapat contoh Katriani, Lydia, titik. Nah, di situ dituliskan 2016A, lalu di bawahnya lagi 2016B itu. Kemudian contoh yang terakhir, jika buku itu tidak mencantumkan tahun terbit, maka dituliskan keterangannya tanpa tahun. Nah, di situ terdapat contoh Zulizar, Lapsanjani, titik, tanpa tahun, titik. Kemudian judul buku. Nah, di sini terdapat 3 contoh judul buku, jenis penulisannya. Nah, yang pertama, judul buku ditulis sesudah tahun terbit dan ditulis dengan huruf miring. Awal setiap kata dituliskan dengan huruf kapital. Nah, di sini terdapat contohnya. Yang pertama itu Lestari, Tuti, titik 2016 titik. Nah, di situ judulnya Ciri Demam Berdarah. Nah, maka penulisannya itu cetak miring, kemudian setiap awalan setiap kata itu huruf kapital. Dan yang kedua, jika buku belum dipublikasikan atau belum diterbitkan seperti skripsi, tesis, disertasi, maka judul buku itu tidak ditulis dengan huruf miring. Nah, contohnya itu misalkan Ibrahim, Fatah, titik 2016, titik. Nah, tanda kutip, tata cara persidangan. Nah, seperti biasa, huruf di awalan katanya itu kapital. Kemudian yang ketiga, jika buku itu mempunyai keterangan tentang percetakannya atau edisi yang hendak dimasukkan dalam daftar pustaka, maka semua itu dicantumkan di belakang judul buku. Nah, contohnya itu seperti
Suratman, Siti Camamah, 1991, Hikayah Iskandar Zulkarnain. Terus titik 2, analisis resepsi, cetakan 1. Seperti biasa di awalan katanya itu hurufnya kapital. Materi selanjutnya yaitu tempat terbit. Tempat terbit atau kota diletakkan sesudah judul dan diakhiri dengan titik 2. Contohnya, Hasan, S. Hamid, 2016, evaluasi kurikulum, dicetak miring, cetakan 1, Bandung, 2. Nah, jadi tempat terbit diakhiri dengan titik 2. Selanjutnya, nama penerbit. Pencantuman nama penerbit dalam daftar pustaka dapat diatur sesuai dengan petunjuk berikut. Nah, petunjuknya itu ada 2. Yang pertama, nama penerbit dicantumkan sesudah nama tempat terbit. Contohnya, Muslimin, Agus Salim, 2016, politik balas budi, dicetak miring, Jambi, 2, penerbit neraca. Yang kedua, jika lembaga yang menerbitkan buku itu langsung dijadikan pengganti nama pengarang, nama penerbit itu tidak perlu disebutkan lagi sesudah nama tempat terbit. Nah, contohnya Badan Bahasa, 2016, Pedoman Penulisan Surat Dinas, edisi ketiga, Jakarta. Selanjutnya, majalah sebagai sumber acuan. Sumber acuan dapat pula diambil dari majalah. Urutan unsur-unsur dalam penulisan daftar pustaka adalah nama pengarang, tahun terbit, judul artikel, diberi tanda petik, nama dan nomor majalah, ditulis dengan huruf miring yang didahului oleh kata dalam. Kemudian, bulan terbit dan tahun penerbitan keberapa ditempatkan dalam kurung dengan dibatasi tanda koma dan tempat terbit. Contohnya, Rangkuti, Dwinita Apriani, 2008, tanda petik, upaya peningkatan kemampuan siswa kelas 9 SMPN 3 Muntok di dalam menyelesaikan soal IPA dengan pemahaman penggunaan simbol pada mata pelajaran IPA Fisika, tahun 2006, garis miring 2007, tanda petik. Dalam Jurnal Pendidikan, 2, penelitian tindakan kelas nomor 8. Kurung buka, Agustus, 6 dalam huruf Romawi, kurung tutup, Jakarta, 2, PT Pustaka Mandiri. Selanjutnya, surat kabar sebagai sumber acuan. Selain majalah, surat kabar juga dapat dijadikan sebagai sumber pustaka. Urutannya yaitu nama pengarang, tahun terbit, judul artikel, diberi tanda petik, nama surat kabar, ditulis dengan huruf miring yang didahului oleh kata dalam, tanggal terbit, dan tempat terbit. Contohnya, Al-Kostar, Artijo, 2008, tanda petik, nilai HAM sebagai konstitusi kehidupan, tanda petik. Dalam Kompas, 24 Desember, Jakarta, Sekian yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.